Nasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Pada dunia otomotif tentu kita tidak asing dengan yang namanya perawatan berkala atau biasa kita sebut dengan servis. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan proyek besar dari Bapak Bayu Ariwibowo, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah penyetelan sepeda motor untuk menyusun sebuah job sheet beserta dengan report sheet guna sebagai pedoman siswa dalam praktikum di sekolah kejuruan. Pada kesempatan kali ini saya berada di laboratorium TBSM SMK PGRI Karangmalang Sragen untuk membuat sebuah video yang menjelaskan apa saja isi dari report sheet yang saya buat. Untuk lebih lanjutnya langsung saja kita menuju ke laboratorium TBSM SMK PGRI Karangmalang Sragen. Poin pertama, kita melakukan perawatan renggang lab. Nah, sebelum kita melakukan perawatan renggang lab, kita perlu menyiapkan beberapa peralatan, yakni ada fuller gauge, ada kunci T14, ada obeng min, serta SST untuk pembuka tutup lab. Langkah pertama, kita lepas dua tutup pada blok magnet. Ketika keduanya sudah terlepas, kita lepas tutup lab. Nah, ketika semuanya sudah, langkah pertama kita lakukan pencarian top kompresi. Tanda-tanda dari top kompresi yaitu tanda T pada magnet tepat pada tanda penyesuaian. Kedua, klep memiliki kelonggaran, piston berada di TMA, dan tanda pada timing tepat pada tanda penyesuaian. Kita putar berlawanan arah jarum jam, kita cari tanda T pada magnet. Nah, ketika sudah tepat pada tanda penyesuaian, kita cek pada klep. Klep memiliki kelonggaran. Langkah selanjutnya kita ukur terlebih dahulu renggang klepnya apakah masih standar atau tidak. Kita cari fuller pada ukuran 0,05 atau 0,010. Pemeriksaan klep in sudah pada kondisi normal pada ukuran 0,05. Pemeriksaan klep out sudah pada kondisi normal pada ukuran 0,05. Pemeriksaan klep sudah selesai, kedua klep dalam kondisi normal. Selanjutnya kita pasang komponen-komponen yang terlepas. Kita kencangkan kembali.
Komponen sudah terpasang semua, kita lanjut ke job berikutnya. Poin selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan oli mesin. Kita periksa level oli dan kondisi oli. Langkah pertama, kita lepas tutup oli menggunakan tang. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Kita lepas, kita lap dengan majun terlebih dahulu, dan kita masukkan kembali untuk melihat seberapa ketinggian oli mesin. Setelah itu kita buka kembali, kita lihat oli mesin masih dalam standar, memiliki level ketinggian yang standar, serta kondisi oli mesin masih cukup bagus. Adapun standar penggantian oli mesin sendiri berkisar 1.500 sampai 2.000 km harus melakukan penggantian oli mesin. Selanjutnya, karena kondisi oli masih bagus, kita tutup kembali dan kita kencangkan kembali menggunakan tang. Pemeriksaan oli sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Poin berikutnya yaitu perawatan busi. Di sini nanti kita periksa celah businya, kondisi elektroda busi serta tahanan sekunder koilnya. Sebelum melakukan pembongkaran perlu kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. Di sini ada kunci busi, fuller gauge serta multi tester untuk pengecekan tahanan sekunder koil. Langkah pertama, kita lepas terlebih dahulu businya. Kita lakukan pengecekan celah busi. Ketika sudah terlepas, kita ukur menggunakan fuller gauge. Kita ukur pada ukuran berkisar 0,60 sampai 0,90. Kita ukur busi dalam kondisi normal pada ukuran 0,70. Kita periksa secara visual, kondisi elektroda busi juga masih terbilang baik. Kita pasang kembali businya. Selanjutnya kita periksa tahanan sekunder koilnya. Kita menggunakan multi tester. Selektornya kita arahkan pada ohm meter. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan probe plus pada cop busi. Untuk probe yang hitam negatif kita sambungkan pada massa. Di sini bisa kita lihat hasil ukurnya yaitu 15 kilo ohm. Untuk standarnya pada tahanan sekunder koil itu berkisar 14 sampai 17 kilo ohm. Kita pasang kembali cop businya. Pemeriksaan pada bagian busi sudah selesai dan dalam kondisi baik. Kita lanjut ke job berikutnya. Poin selanjutnya yaitu perawatan sistem pendingin. Sistem pendingin sendiri terdiri dari dua, yaitu pendingin udara dan pendingin air. Pada pendingin udara bisa kita lihat sirip-sirip yang terdapat pada silinder. Kita periksa apakah ada kepatahan atau tidak. Jika tidak, maka kondisi sistem pendingin dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya kita periksa pada pendingin air. Adapun pendingin air di sini menggunakan sistem radiator. Pada pengecekannya sendiri bisa kita lihat rusuk pendingin radiator, apakah ada kebengkokan atau tidak, apakah ada kebocoran atau tidak. Untuk selanjutnya kita bisa lihat pada
kondisi air radiator pada reservoir, apakah pada posisi upper ataupun lower. Jika air radiator pada posisi upper, maka sistem pendingin air dalam kondisi baik. Adapun langkah-langkah pemeriksaan sistem pendingin sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu perawatan karburator. Kita bongkar karburatornya, kita cek slow jet dan main jetnya. Kita buka terlebih dahulu mangkok karburatornya menggunakan obeng plus. Kita buka, kita lepas apung-apungnya. Selanjutnya kita lepas main jet dan slow jetnya menggunakan obeng ini. Kita lepas main jetnya menggunakan kunci ring 7. Ketika sudah terlepas, kita lakukan pemeriksaan dan penyemprotan pada main jet dan slow jetnya. Setelah penyemprotan, kita pastikan lubang pada main jet dan slow jet tidak tersumbat. Langkah selanjutnya kita rakit kembali karburatornya. Kita pasang main jet dan slow jetnya kembali. Tidak lupa kita pasang apung-apungnya. Kita pasang kembali mangkok karburatornya. Ketika karburator sudah terpasang kembali, kita lakukan pembersihan dan pengecekan pada filter udara dan filter bahan bakar. Kita bersihkan dengan menyemprot udara pada filter udaranya dan juga pada filter bahan bakarnya. Pemeriksaan pada karburator, filter udara dan filter bahan bakar sudah selesai. Kita lanjut ke job berikutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan penyetelan karburator menggunakan alat ukur takometer. Langkah pertama, kita ambil kabel takometernya dan kita gabungkan pada kabel koin. Selanjutnya kita hidupkan mesin motornya. Selanjutnya kita putar baut stasioner mencapai RPM 3000. Kita
Penyetelan karburator selesai, kita lanjutkan ke job berikutnya. Poin selanjutnya yaitu perawatan sistem kopling. Langkah pertama, kita lakukan pemeriksaan jarak main bebas pedal kopling menggunakan mistar baja. Adapun standar jarak main bebas kopling yaitu 10 sampai 20 mm. Di sini kita dapatkan angka di 17 mm. Otomatis jarak main bebas pedal kopling dalam kondisi normal. Langkah selanjutnya kita periksa sistem kerja kopling dengan memasukkan gigi 1 sampai gigi 4. Gigi 1 sampai gigi 4 bekerja dengan normal, otomatis sistem kerja kopling dalam keadaan baik. Sistem perawatan kopling sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Poin berikutnya yaitu perawatan sistem pengereman. Langkah pertama, kita ukur jarak main bebas tuas rem hidroliknya. Kita gunakan alat ukur mistar baja. Untuk standarnya sendiri di angka 10 sampai 20 mm. Di sini tadi kita mendapatkan hasil 15 mm. Otomatis jarak main bebas handle rem hidroliknya dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur ketebalan piringan cakram. Di sini kita gunakan alat ukur mikrometer. Pastikan sebelum kita melakukan pengukuran, alat ukur sudah dilakukan kalibrasi. Selanjutnya kita ukur piringan cakramnya. Untuk standarnya sendiri di angka 3 sampai 3,5 mm. Di sini kita dapatkan hasil di angka 3,2 mm. Otomatis kondisi piringan cakram dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur ketebalan kanvas rem cakramnya. Kita gunakan alat ukur vernier caliper. Langkah pertama, kita lepas baut bracket dan baut penghubungnya. Kanvas rem sudah terlepas. Untuk selanjutnya kita ukur menggunakan alat ukur vernier caliper. Untuk standarnya sendiri berkisaran di ukuran 1,5 sampai 6 mm. Di sini kita mendapatkan hasil ukur 5,40 mm. Otomatis kondisi kanvas rem dalam kondisi baik. Untuk selanjutnya kita ukur jarak main bebas pedal rim tromol menggunakan alat ukur mistar baja. Untuk standarnya sendiri berkisar antara 10 sampai 20 mm. Di sini kita dapatkan angka 15 mm. Otomatis kondisi jarak main bebas pedal rem dalam kondisi baik. Untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran pada ketebalan kanvas rem tromol dan diameter tromol menggunakan alat ukur vernier caliper. Kita ukur ketebalan kanvas rem tromol terlebih dahulu. Untuk batas servisnya sendiri di angka 1,5 sampai 5 mm. Di sini kita mendapatkan hasil 3,80 mm. Otomatis kondisi kanvas masih bagus. Selanjutnya kita ukur diameter tromolnya.
Untuk batas servis trommel sendiri di angka 110 mm. Di sini kita mendapatkan hasil di 108 mm. Otomatis kondisi trommel masih dalam keadaan baik. Untuk perawatan sistem pengereman sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Untuk poin selanjutnya yaitu perawatan sistem kemudi. Kita periksa gerak stang kemudinya dan gerak poros kemudinya. Gerak stang kemudi dapat digerakkan dengan lancar, kondisi gerak stang kemudi dalam keadaan baik. Selanjutnya kita periksa poros kemudinya. Poros kemudi dalam keadaan baik dan tidak ada kekocakan. Pemeriksaan sistem kemudi sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Untuk poin selanjutnya yaitu perawatan roda. Pada perawatan roda kita cek tekanan angin bannya. Untuk tekanan angin ban depan kita ukur dengan 29 PSI dan ukuran belakang 33 PSI. Untuk selanjutnya kita periksa jarak main bebas rantai menggunakan alat ukur Mister Baja. Untuk standarnya sendiri jarak main bebas rantai yaitu di angka 15 sampai 25 mm. Di sini kita mendapatkan angka 20 mm. Otomatis jarak main bebas rantai dalam kondisi bagus. Pemeriksaan roda dan rantai telah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Untuk poin selanjutnya yaitu perawatan baterai. Tahap pertama kita periksa tegangan baterainya menggunakan alat ukur multi tester. Langkah awal kita tepatkan selektor pada DC volt. Selanjutnya probe merah atau probe plus kita arahkan pada terminal baterai plus dan yang hitam kita arahkan pada terminal baterai yang min. Di sini kita dapatkan ukuran di angka 11,44 volt. Otomatis kondisi baterai dalam keadaan baik. Pemeriksaan baterai sudah selesai, kita lanjut ke job berikutnya. Untuk langkah terakhir yaitu perawatan instrumen kelistrikan, dan di sini nanti kita melakukan pengecekan pada lampu indikator, lampu depan jarak jauh dan dekat, lampu sen, lampu rim, lampu belakang dan klakson. Langsung saja kita lakukan pengecekan. Kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Pemeriksaan pada instrumen kelistrikan, mungkin di sini tadi ada beberapa komponen yang harus diganti seperti klakson karena tidak berbunyi. Mungkin itu saja sekilas servis berkala sepeda motor. Jikalau ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.